Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada pagi hari ini Allah masih memberi kita beberapa kebaikan yang kita tidak bisa menghitungnya, dan alhamdulillah nikmat ini kita manfaatkan untuk belajar. Pada pagi ini kita belajar tentang masalah tafsir at-tanzil yang sudah kita mulai minggu lalu, yaitu masalah surat Al-Fatihah, dan baru kita membahas masalah terjemahan saja, dan insyaallah nanti malam hari ini kita akan membahas satu persatu, ayat per ayat dari surat Al-Fatihah. Untuk mengikat waktu, kami berikan kepada Ustaz untuk melanjutkan materi pada subuh hari ini. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh Masjid Nurul Iman rahimahullah, peserta KSS kajian Selasa subuh atau subuh Selasa. Alhamdulillah kembali kita bersua. Insyaallah kita tidak bosan-bosan untuk terus mendalami agama ini, terutama berselancar dengan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pemberi nasihat yang pasti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya lah kita menunjukkan keseriusan kita untuk mendalami Al-Quran ini. Sebelumnya kita sudah mengawali tafsir surah Al-Fatihah. Secara garis besar, surah Al-Fatihah mengandung dua ajaran pokok. Yang pertama, pandangan hidup. Yang kedua, jalannya hidup. Baik, pertemuan kedua ini kita akan fokus membahas tentang pandangan hidup. Yang pertama, Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran sebagai rahmat. Pandangan seperti ini harus menjadi pandangan setiap Muslim. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai rahmat?
Yang namanya rahmat adalah sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Itulah sebabnya di awal surah Al-Fatihah ini diawali dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut atau dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ini menunjukkan informasi pertama bahwa seluruh isi ayat-ayat Al-Quran berikutnya itu adalah rahmat. Al-Quran sebagai rahmat yang secara umum ya sudah memahami betul dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan menyebut dua sifat utama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah. Kalau ini yang menjadi prinsip atau keyakinan kita bahwa betul-betul Al-Quran diturunkan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Maka awal surah ini menunjukkan informasi yang sangat berharga yang harus menjadi prinsip kita dalam kehidupan kita, bahwa Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran adalah rahmat. Ar-Rahman yang tercantum pada ayat pertama ini menginformasikan dan meyakinkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, artinya Allah melimpahkan rahmatnya yang secara langsung, yang nampak sekali, yang sekaligus menjadi mukjizat abadi Rasulullah SAW, yaitu rahmatnya, melimpahkan rahmatnya dengan Al-Quran ini. Sejatinya Ar-Rahman Ar-Rahim ini satu sifat yang semakna, sama-sama dari kata rahmah. Al-Quran sebagai rahmah. Tapi dalam penerapannya atau peruntukannya, Rahman dan Rahim berbeda. Rahman itu
untuk semua makhluknya. Berlaku untuk semua makhluknya. Tanpa pilih kasih. Dan dianugerahkan selama di dunia ini. Nah, selama di dunia. Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang tidak beriman? Apakah dia orang taat atau orang maksiat? Manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendapatkan rahman. Semua dikasih. Sementara rahim bersifat abadi sampai hari akhirat. Ya, sampai hari akhirat. Dan hanya ditujukan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jadi kalau Rahman ini kita mau bagi semua. Tidak ada yang bisa mendominasi, semuanya dapat. Semuanya dapat. Makanya tidak boleh cemburu kalau kenapa ada orang tidak beres anunya, tidak beriman, tidak keruan juga salat badan, tidak keruan salat, tapi bagus dia punya hidup. Nah, itu namanya Rahman. Rahman. Tidak boleh cemburu. Binatang semua dapat semua. Ya, mungkin dalam satu sisi tidak lain dunia ini betul-betul berlaku masih dominan berlaku sunnatullah. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang kerja profesional, siapa yang bekerja tekun, dapat. Ya. Semuanya diizinkan. Ya. Semuanya diizinkan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Bahkan kebetulan ini suasana haji. Jamaah haji pun diingatkan jangan sampai masuk kelompok pertama. Dan ada dua kelompok perilaku jamaah haji. Dua kelompok orientasi jamaah haji. Surah Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Diingatkan setelah kalian menunaikan ibadah haji, maka ingatlah Allah sebagaimana engkau menyebut-nyebut orang tuamu, keluarga. Au ashadda dzikra, bahkan harus melebihi hanya sekedar menyebut orang tua keluarga. Jadi orang menunaikan ibadah haji itu, setelah menunaikan ibadah hajinya ada euforia. Oh, sudah selesai. Sudah main telepon-teleponan. Alhamdulillah sukses semua. Ya barakallah, mabrur. Nah, diingatkan jemaah haji.
zikir kepada Allah, ingat. Jangan euforia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan membagi dua. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu secara umum. Walaupun tadi tabungannya haji, secara khusus jamaah haji ada secara umum menjadi pelajaran buat manusia. Di antara manusia itu ada yang bermohon, meminta dunia, tapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Mendapatkan apa-apa di akhirat. Jangan kalau manusia secara umum, ya. Orang beriman dengan orang tidak beriman, orang beriman dengan kafir, di antara jamaah haji saja disinggung. Hati-hati para jamaah haji. Ya. Nah, ada kelompok pertama ini. Nauzubillah min dzalik. Ada kelompok pertama yang hanya meminta, berharap orientasi dunia, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Dan fakta menunjukkan begitu. Alhamdulillah tahun lalu sudah menunaikan ibadah haji, banyak fakta. Setelah selesai haji tuntas, puncak haji Arafah, Musdalifah, Mina, Al-Husna, selesai tuntas. Tinggal menunggu tawaf wada, tawaf wada. Selesai itu. Macam-macam sudah program. Nauzubillah. Saya mendapati ada jamaah haji salat subuh pun tidak sempat. Dia sudah merasa puas, sudah telepon-teleponan anaknya dengan keluarganya. Sekarang sudah perjalanan ke sini, sudah mau bandar. Berangkat rapi, terbungkus dengan rapi, menutup aurat, pulang pamer aurat. Fakta. Ternyata sudah diingatkan. Ada manusia secara khusus jamaah haji, secara umum kita semua hanya minta punya orientasi dunia. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sama sekali dia tidak mendapat apa-apa bagian di akhirat. Kelompok kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang menjadi doa mustajab. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kalau ada sudah baik dunia, baik akhirat, apa sudah selamat? Ternyata tidak cukup. Mendapatkan kebaikan dunia, mendapatkan kebaikan akhirat, ternyata belum cukup. Ada satu lagi. Wa qina adzabannar. Peliharalah kami api dari api neraka. Karena akan ada manusia, nauzubillah min dzalik, dia mendapatkan kebaikan akhirat tapi tidak selamat dari api neraka. Ada ya? Kita punya keyakinan itu. Setiap manusia, orang beriman yang bertauhid, ya, la ilaha illallah, tanpa dicampuri kesyirikan, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Cuma masuk surganya ada dua macam. Ada yang langsung masuk surga, ada yang singgah dulu sebentar di tempat lain. Nauzubillah min dzalik. Itulah kita berdoa, wa qina adzabannar. Peliharalah kami dari api neraka. Jadi kedua ya, jangan jadi cuma
cita-cita berorientasi masuk surga, tapi harus dilengkapi dengan terpelihara dari api neraka. Jangan pakai perintah yang penting masuk surga, tapi tidak pelihara, jangan coba-coba. Nauzubillah min dzalik. Ulaika lahum nasibum mimma katsabu. Mereka itulah akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Selamat dunia, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Selamat dari api neraka. Tidak cukup hanya dengan doa, kata-kata, tapi mimma katsabu harus diusahakan, dibuktikan. Ya. Termasuk tadi itu. Setiap tawab Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi melalaikan salat itu gimana? Apalagi kalau sudah main kali-kali, main matematika. Wah, kan kita sudah banyak modal. Ya, 100.000 kali nilainya salat di masjid haram. 1000 kali nilainya di Masjid Nabawi. Oh, sudah banyak modal. Jangan sekali-kali membandingkan. Tiada bandingannya. Berlipat ribu-ribu kali salatnya meninggalkan 1 kali salat. Ya, 1 kali salat. Jamaah sekalian berbahagia. Nah, begitulah rahmat terakhirnya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan semua. Menunjukkan ya kasihnya. Ya. Memberikan rahmat. Termasuk di dalamnya rahmat berupa Al-Quran. Di Al-Quran adalah rahmat. Dan ternyata yang mendapatkan rahmat dari Al-Quran bukan cuma orang yang beriman. Ya. Karena memang Al-Quran juga adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Banyak orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan manfaat isyarat-isyarat dari Al-Quran yang berujung pada hasil penelitian sunnatullah. Itu bukan di sana. Tapi alhamdulillah tidak sedikit juga orang-orang ateis, ya, orang-orang yang kafir, tidak beriman akibat hasil riset mereka yang berbanding lurus dengan Al-Quran. Mereka menjadi beriman. Jadilah rahmat Al-Quran. Nah, Al-Quran mengkonfirmasi hasil penelitian. Jamaah sekalian berbahagia. Oleh karena itu, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah paham ini hadis lafaz ini. Yang selalu kita pahami, ini lafaz adalah lafaz yang selalu diucapkan ketika kita memulai pekerjaan. Dan demikian adanya. Demikian adanya. Makna memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Ada yang dengan mengharap ridha Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan kekuatan dari Allah. Nah, itu Bismillah ya, nama Allah. Jadi kalau orang membaca Bismillah, insya Allah tidak neko-neko sudah. Oh Bismillah, tapi korupsi, wah gimana itu? Bertentangan itu, karena salah satu makna dengan menyebut Allah, menandakan kepada Allah, kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan penjelasan ini yang berada khusus yang berkaitan dengan awal surah Al-Fatihah, pesan yang utama disampaikan bahwa surah Al-Fatihah sekaligus seluruh rangkaian ayat-ayat Al-Quran diawali dengan lafaz ini menunjukkan
menginformasikan, meyakinkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah rahmat, bukan laknat, bukan beban. Sudahkah umat muslim, sudahkah kita merasakan bahwa Al-Quran itu rahmat, atau jangan-jangan menjadi beban? Jangan-jangan baru satu ayat kita bahas sudah mulai bosan kita, mau asik panjang ayat yang kita bahas. Mungkin fakta menunjukkan kita agak kesulitan, agak jarang sekali, bukan agak jarang sekali kita melihat ada kajian-kajian khusus untuk membahas Al-Quran. Mari kita menyegarkan kembali kesadaran kita bahwa Al-Quran adalah rahmat. Saya kira secara jangankan mendalami, jangankan memahami, jangankan mencari pesan-pesan di dalamnya, membaca pun terasa berat. Saya kira insya Allah kalau para orang-orang tua, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7 sudah bersahabat dengan Al-Quran. Tapi generasi kita membacanya saja kayak jadi beban betul. Saya biasa kalau memberikan bimbingan perkawinan calon pengantin, saat saya awali, saya tanya, kapan terakhir membaca Al-Quran? Dia lupa, garuk kepala, kapan ya? Saking jarangnya membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran belum menjadi rahmat. Membacanya sekali. Ya, kalau kita sini insya Allah, mari kita tingkatkan, mulai menambah hafalan supaya melekat itu. Jangan bilang sudah tua, cuma anak-anak saya itu. Ya, orang mau bisa. Saya secara pribadi punya program menghafal Al-Quran 1 juz 1 tahun. Itu banyak. 1 tahun 1 juz. Kalau anak-anak kita kan ada yang 1 tahun sudah 30 juz. Pokoknya ada program begitu cepat anak-anak kita. Ini 1 tahun 1 juz. Bukan 1 tahun 30 juz. Kita punya kesibukan, kita punya program, kita siapkan waktu 30 menit 1 hari, 1 hari satu baris, 1 baris, tambah. Walaupun kadang-kadang yang melekat sekian persen, tapi yang jelas kita seluruh ayat. Apalagi kalau didampingi dengan terjemahan. Apa yang saya hafalin? Kita harus program. Cari waktu yang rutin. Kalau saya setiap subuh, saya rutin subuh. Agar kepala terus gitu. Apa dia di masjid? Kalau pulang terbit matahari baru pulang. Jadi ini program. Jadi istri kedua sudah. Al-Quran itu setiap subuh. Dan alhamdulillah, walaupun tidak utuh tapi ada yang tinggal. Sejak umur 47 tahun saya programkan. Jadi panjang umur 77 tahun insya bisa hafal Al-Quran. Minimal pernah hafal semua Al-Quran. Pernah hafal semua. Saya biasa tanya, hafal 30 juz, dia hafal. Ternyata bukan, tidak selamanya hafal. Pernah hafal 30 juz. Beda dia. Juga kita jadi tingkatkan hafal Al-Quran bersamaan dengan membaca terjemahannya supaya betul-betul Al-Quran menjadi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama dalam mushaf Al-Quran, meyakinkan kita bahwa
dengan penuh kesadaran bahwa Al-Quran adalah rahmat. Tunjukkan, sudahkah itu Al-Quran ini? Sudahkah kita senang dengan Al-Quran? Sudahkah kita bersahabat dengan Al-Quran? Anak-anak kita prinsip di TPA itu, ya, saya dulu pernah jadi kepala TPA itu. Ada motonya, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran. Mari kita bersahabat. Jadi membaca yang memang secara spiritual itu bernilai ibadah, ya. Tapi jangan sampai berhenti, tapi karena harus menjadi rahmat dalam kehidupan kita. Terlalu banyak nilai-nilai yang ada di dalamnya yang perlu kita gali. Ya. Kemudian kita tingkatkan tambah-tambah hafalan kita. Mudah. Memperbanyak hafalan itu banyak sekali manfaatnya. Jadi waktu luang, waktu senggang kita mengantuk, istirahat, tempat-tempat tertentu, menunggu istri, menunggu siapa, di masjid, di mobil, di penumpang. Kalau ada hafalan, mudah keluar. Tidak perlu lagi kasih keluar HP, bikin pusing lagi, kasih keluar mushaf. Supaya menjadi rahmat. Ya, menambah jemaah. Selanjutnya, salah satu ikhtiar kita subuh ini kita mendalami, menafsirkan lewat bedah tafsir Tanwir. Saya kira itu untuk ayat pertama. Nanti ayat selanjutnya kita sambung berikutnya. Terakhir sebelum menutup, ada pertanyaan yang lalu. Fikih. Tentang bacaan Al-Fatihah bagi orang yang masbuk. Orang masbuk. Saya menggeledah, menelusuri, saya menemukan pertanyaan yang sama pada tanya jawab. Masih jilid pertama. Jadi tanya jawab ini ada sekarang sudah 9 jilid. 9 jilid. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan jamaah yang lalu. Ini bukan bahwa bagaimana bacaan bagi makmum yang masbuk, karena dikatakan tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Bagaimana kalau orang makmum terlambat datang, imam sudah rukuk, apakah itu terhitung rakaatnya itu? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka tim fatwa Tarji menjawab, dalam tuntunan salat jamaah jelaskan bahwa makmum yang mendapat imam sedang rukuk dijelaskan dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum sholatan wal imamu 'alal halim fal yasna kama yasnaul imam." Hadis riwayat Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu mendatangi salat jamaah pada waktu sedang berada dalam suatu keadaan, punya imam dalam keadaan, maka hendaklah ia kerjakan sebagaimana apa yang dikerjakan oleh imam. Ini masih banyak praktek itu. Apalagi kalau sudah sujud, lama menunggu. Apa yang belum berdiri imam? Kalau tidak, langsung ikut. Apa yang dikerjakan oleh imam, kerjakan. Ya. Fal yasna kama yasnaul imam. Kerjakan apa yang sedang dikerjakan. Jadi, kalau dia tahiyat, langsung tahiyat juga. Ada biasa datang masuk, aduh sudah tahiyat akhir, tidak jadi deh. Tidak dapat jamaah sudah dia. Padahal langsung saja. Ya. Kemudian hadis yang lain, man adraka raka'atan minat sholati qabla ayyuqimal imam sulbatan faqad adraka. Barang siapa menjumpai rukuk dari salat
Sebelum berdiri tegak, nah itu ya. Sebelum berdiri tegak dari rukuknya, maka berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Jadi dia mendapat rakaat itu. Hadis dia dapat rakaat itu. Ya, selama dia mendapat rukuk, bahkan imam sudah berdiri, sudah bangkit tapi belum tegak, dapat. Ya, ini. Qabla an yuqima imam. Sebelum imam berdiri, pada ada maka dia mendapatkan rakaat. Jadi terhitung, tidak terpengaruh dengan apakah membaca Fatihah atau tidak. Kedua hadis di atas kelihatannya ada pertentangan. Wah, harus membaca Al-Fatihah, tidak apa-apa yang membaca Al-Fatihah, tapi di satu sisi, kenapa dia dihidup padahal dia tidak mendapat jangan Al-Fatihah, baca Allah itu dia temukan, tinggal rukuk. Mengamalkan keduanya. Hadis yang menyatakan tidak sah salat tanpa Fatihah berlaku bagi semua salat. Secara umum salat Al-Fatihah adalah rukun salat. Secara umum. Ya. Sedangkan hadis mengenai makmum yang menjumpai rukun imam merupakan taksir dalam hukum fikih. Taksir, pengkhususan, ya. Kasuistik dalam bahasa ini, kasuistik. Jadi dimaklumi, ya, dihitung. Taksir. Dengan demikian maka salat itu tetap menjadi sah dan tidak perlu gelisah karena tidak membaca surah Al-Fatihah. Jangan kali saudara sekalian, dalam beberapa referensi yang kita temukan, orang yang senantiasa berjamaah suatu ketika berhalangan dia tidak datang berjamaah, bicara begitu jamaah. Jangan begitu. Aduh, maaf sudah tidak ini terlalu sekali. Penting mencintai jamaah. Begitu nilainya pahala orang-orang yang berjamaah sehingga diberikan hadiah khusus, tidak usah kau gelisah, walaupun kau tidak dapat Al-Fatihah, dapat surah. Yang penting kau sudah dapat rukuk, sudah dihitung. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan. Nanti jawab. Tidak usah jawab. Hei, kenapa pulang? Jangan, sebentar. Hei, Hatta.
Mari Pak. Iya. Ada pisang goreng. Proloh. Ada proloh dulu. Hilal selalu ada. Keker lagi. Ada pisang goreng. Nanti dibawa. Ya, Ada pisang goreng. proloh. Mari, sini. Cepetan. Kebetulan ada tema yang dibahas Ar-Rahman. Benda. Udah yang sakit-sakit saja, yang tidak sakit tidak perlu. Orang sakit hati. Orang sakit hati, Pak. Obati kepala. Itu kalau ketemu saya siap-siap makan tongkol kira-kira. Mau kemana ikannya? Tidak, Tidak datang ke rumah saya. Oh, ini dah saya sudah. Biasanya dia Pak. Ada dua ini Pak. Semua ambil sendok. Sendok saya lah. Ada sendok. Itu yang saya dua itu saya. Nanti ada sendok. Sayur baru ini. Sayur baru ini. Coba ini. Sendok. Kurang ini kuahnya ini sayur ini. Ada kuah di situ sedikit. Sayur, ayo tambahan sayur dong. Kuahnya. Ada sayur cuma kuahnya yang banyak. Kuahnya